Semangat baru memulai pagi di bumi Saling Silang Empat Lawang. Mengiringi aktivitas warga, Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad terus bergerak menyatukan pemerintahan dengan denyut nadi warganya. Dari desa ke desa, dari pasar sampai rumah ibadah, kehadirannya selalu membawa solusi. Dengan semangat Empat Lawang, madani, aman, damai, agamis, nasionalis, dan indah, berbagai program prioritas dijalankan. Keamanan wilayah diperkuat agar warga tenang berbuat, akses dibuka, infrastruktur dibangun, nilai keagamaan dan kebersamaan dirawat sebagai fondasi kehidupan agar harapan dapat diwujudkan. Di sektor ekonomi, pelaku UMKM, generasi muda hingga petani terus didorong agar tumbuh mandiri. Semua tertuang demi satu tujuan, Empat Lawang yang aman, maju dan sejahtera untuk seluruh warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat, tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Menyongsong Indonesia Maju. Tadi sudah ada video selayang mandang, tentunya itu yang akan kita perbincangkan hari ini. Karena seperti kita ketahui ini, pembangunan daerah hari ini tentu harus menjadi sejalan dan juga bagian penting dari yang namanya pembangunan nasional. Dan Kabupaten Empat Lawang kini melangkah dengan visinya Empat Lawang Madani. Hal ini tentu sejalan dengan semangat Astacita Nasional yang menekankan kemandirian ekonomi, penguatan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu senang sekali hari ini di Menyongsong Indonesia Maju sudah ada Bupati Kabupaten Empat Lawang, ada Bapak Dr. Jonci Muhammad. Pak Jonci, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa dengan Pak Jonci lagi. Ya, nih. untuk kesekian kali. Untuk kesekian kali, karena memang kalau kita ngobrolin Empat Lawang itu, apalagi nih pemerintahan Pak Jonci yang kedua ini ya, keberlanjutannya gitu ya, tentu ada semangat-semangat yang kembali dibawa dan juga semangat baru yang akan dibawa untuk Kabupaten Empat Lawang. Kita ngomongin visi-visi Empat Lawang ya Pak ya, Empat Lawang Madani. Oke. Pak, kalau kita ngomongin Empat Lawang Madani nih, dalam RPJMD-nya, langsung spesifik saya RPJMD-nya nih, bagaimana nih konsep ini diterjemahkan secara nyata dalam wujud pembangunan, Pak Jonci? Ya, baik, terima kasih pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPJMD itu tentu harus bersesuaian. Pertama tentang rencana pembangunan jangka panjang Empat Lawang 2025-2045, 20 tahun. RPJMD itu kan 5 tahunan, nanti diterjemahkan menjadi program 1 tahunan. Dan dipersyaratkan harus bersesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional provinsi. Artinya cita-citanya Pak Prabowo harus sama dengan RPJMD-nya Empat Lawang. RPJMD itu basisnya kalau ilmiah analisis ya, tapi kalau politiknya visi misi calon kepala daerah. Jadi saya dengan adik dari PAI, kebetulan saya periode kedua, tapi visinya tetap melanjutkan visi yang pertama, yaitu madani, makmur, aman, damai, agamis, nasionalis, dan indah. Nah, di RPJMD itu diturunkan apa yang menjadi visi saya waktu debat kandidat. Visi itu kami terjemahkan menjadi 10 misi atau dasa cita. Kalau Pak Prabowo Astacita 8, kita dasa 10. Insya Allah dengan Pak Gubernur, 7 misinya juga bersesuaian. Sekarang kita rumuskan ke RPJMD. Dari mana? Itu tadi. Dari pasti breakdown dari visi dan misi 10 tadi. Yang pertama tentu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang transparan, efisien, dan efektif. Sampai dengan yang 10 yang terakhir itu soal keamanan. Tapi satu sama lain itu saling, bukan ada prioritas. Sama saja, 10 misi itu satu sama lain saling melengkapi dan sangat penting. Yang 10 itu kan keamanan yang nilainya dari kurikulum kita, yaitu Quran Hadis sebagai umat Islam. Ini yang kita madani itu maksudnya. Insya Allah itu yang dijadikan RPJMD kita yang dalam proses. Insya Allah akhir tahun ini selesai, karena 6 bulan sejak kami dilantik harus selesai RPJMD. Sekarang sudah penyesuaian di Pak Gubernur, tinggal turun, saya tanda tangan, RPJMD sudah ditetapkan.
sebagai sebuah produk peraturan daerah Perda RPJMD. Apa itu? Ya 10 tadi. Oke, nanti kita akan bahas ya, bahas kita satu persatu. jabarkan Ya, satu persatu. jabarkan satu. Tapi saya penasaran kabar Empat Lawang sih Pak, gimana nih Pak? Kan setelah dari Februari, enggak Bapak kan baru ya tapi ya. Saya 16 berapa- Juni. Juli ya. 16 Juni. 16 Juli sampai 6 dengan Juni. hari ini gitu. Bagaimana kabarnya masyarakat Empat Lawang? Gimana nih Pak kondisi Empat Lawang ini pada saat setelah Bapak memimpin kedua kalinya? Kebetulan Mbak Nada ini kan moderator waktu debat ya. Iya. Yang Oke. saya janjikan pada masyarakat waktu debat itu, kalau saya terpilih kembali jadi Bupati Empat Lawang, beberapa hal yang harus menjadi prioritas. Salah satu yang betul-betul waktu itu booming, jadi isu yang luar biasa soal BPJS. Ya, Pada waktu oke, itu saya kan, ingat Mbak itu, Pak. ingat kan Ingat saya, BPJS. heeh. Padahal BPJS terputus itu bukan zaman saya, zaman PJ Bupati. Periode saya dulu enggak putus. Saya katakan kalau saya jadi Bupati, BPJS harus segera kembali aktif. Alhamdulillah. Sekarang udah aktif Oh, lagi? udah aktif. Alhamdulillah. 1 bulan saya jadi bupati aktif. Alhamdulillah. Artinya kan bagaimana kita memprioritaskan, ini kan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan misi kami yang ke-8 itu, berkaitan dengan para excellent pelayanan yang harus maksimal pada pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan. Itu pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Makanya undang-undang mensyaratkan kesehatan itu 10% dari APBD. Maka BPJS yang putus itu sebuah keprihatinan luar biasa. Saya mengatakan harus segera, karena itu hak rakyat, hak masyarakat Palawang. Alhamdulillah sudah kita selesaikan, dan PKS-nya saya tangani 2 bulan setelah saya jadi bupati. Perjanjian kerjasama ulangnya. Nanti di Januari akan ada perjanjian kerjasama lagi, dan kewajiban-kewajiban sudah kita selesaikan. Hutang yang waktu itu ditanggung Pemkab Palawang, kita buat skema pembayaran, ya sekarang tinggal 10 miliar dari 37 miliar. Kemarin 2 hari yang lalu saya sudah perintahkan yang rutin tahun ini 2,2 miliar sudah dibayar. Sekalipun Mbak Nada, catatan Palawang itu daerah yang APBD-nya sekarang lagi pada posisi sangat-sangat sulit. Oke. Tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dari 14 kabupaten itu APBD terendah. 17 kabupaten kota, 13 kabupaten, 17 kabupaten kota itu 4 kota, 13 kabupaten itu terendah itu. APBD-nya hanya 1 triliun. Dengan hutang yang luar biasa Iya, banyak kepada pihak ketiga, yaitu yang dibuat pada waktu debat disoroti betul, tapi saya yakin betul sepanjang tata kelola pemerintahan misi pertama kita jalankan dengan baik, pada saatnya akan selesai seperti sekarang ini. BPJS selesai, yang lain juga begitu. Tidak lagi timbul persoalan-persoalan, tinggal bagaimana pemerintah bisa mengelola, saya sebagai bupati dan wakil bupati, mengelola anggaran yang terbatas tadi, tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas. Begitu Oke. Mbak Nada. Ya. Alhamdulillah. Jadi perlahan mulai diperbaiki, mulai Ya, dibenahi gitu ya. Dan yang paling dasar adalah kesehatan tadi ya Pak ya. Kesehatan wajib. Dan kesehatan itu wajib dan ternyata sekarang kesehatannya sudah bisa digunakan. Jalan. BPJS sudah jalan lagi. Sudah aktif sekali dan membuat masyarakat Empat Lawang jadi lebih Ya, tenang gitu ya Pak ya ya, kalau mau berobat ya. gitu kan ya. Oke, kita masih membahas tentang, karena kan ini program Bapak tentu akan sejalan dengan programnya Pak Prabowo, kemudian Gubernur Sumatera Selatan, kemudian juga tentu ke Empat Lawang gitu Pak ya. Dengan tadi Bapak bilang visinya adalah Empat Lawang Madani gitu ya. Nah, nilai-nilai apa saja ini Pak yang menjadi pilar dasar dalam mewujudkan masyarakat Madani Empat Lawang ini Pak? Nilainya tentu kita kan madani. Madani itu kan M-nya itu makmur maksudnya. Makmur itu masyarakat Palawang harus makmur, tanggung jawab pemerintah. Ya. Pemerintah hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu kita harus buat program. Dan harus tahu, kita mapping, kita petakan apa yang bisa membuat Palawang sejahtera. Nah, saya sudah tahu persis, Palawang itu sebagian besar adalah petani. Lebih dari 96% masyarakat adalah petani. Artinya kalau ingin melihat Palawang maju, sejahtera rakyatnya, tidak ada lain, bangun pertanian. Tapi kan tidak cukup aja bangun pokok. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pembangunan bisa jalan. Memang sesuai dengan asa citanya Pak Prabowo, dia ingin kita swasembada pangan, swasembada beras, swasembada air, swasembada listrik. Itu kan ininya Pak Prabowo, itu kita terjemahkan betul ke bawah. Artinya swasembada pangan itu pertanian dibangun. Nah, Empat Lawang sebagai daerah pertanian, di sana berbagai macam pertanian ini bisa dikembangkan, terutama padi perkebunan. Perkebunannya kopi dan sawit dan lain-lain. Nah, ini yang jadi ini program kita, ini yang jadi prioritas. Saya betul-betul mengguiden agar OPD-OPD terkait itu fokus untuk pembangunan pertanian. Dan dalam proses saya yang periode kedua ini, itu catatan-catatan yang menjadi PR betul. Kopi kan luar biasa. Empat Lawang itu penghasil kopi nomor 2 di Sumatera Selatan, terbesar setelah Oku Selatan. Ya. Setiap tahunnya 53.000 ton.
dana yang berputar dari 53.000 ton itu lebih dari 30 triliun. Itu yang menghidupi masyarakat Palawang. Nah ini yang jadi fokus pembangunan kita. Saya bekerjasama dengan Bupati Lahat, Wali Kota Penggeram sudah pernah ketemu. Kita ingin ada hilirisasi. Kopi itu jangan seperti sekarang. Yang dapat nama Lampung, kopi kapal api segala macam. Padahal bahan bakunya kopinya didatangkan dari Sumatera Selatan, dari Empat Lawang dan Oku Selatan yang terbesar. Empat Lawang, Lahat dan Pegaralam. Nah ini yang ingin kita ini. Agar harga kopi itu bisa stabil terus. Kita bangun industrinya, kita buat hilirisasi, harus ada pabrik kopi di hulunya itu. Nah ini, sehingga hilirnya masyarakat akan mendapatkan harganya stabil, tapi tadi kita juga harus membangun masyarakat yang kita rubah attitude-nya, mindset-nya, cara pengolahan kopinya. Sampai sekarang di Palawang itu masih tradisinya itu tradisi petik mentah, padahal yang bagus itu petik merah, petik matang. Itu bisa. Nah ini lagi kita bicarakan. Saya lagi menyiapkan mengarah ke sana. Dan dalam ada event provinsi yang baru saja kita lakukan di Palawang, namanya Perda KTNA, ya, Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan, yang baru kita laksanakan 5-9 November yang lalu. Yang pada waktu kita memperebutkan sebagai tuan rumah, ketika saya masih jadi Bupati periode pertama tahun 2023 itu, orang meragukan apa mungkin Palawang bisa melaksanakan Perda KTNA. Sampai voting dengan musyawarah, kita hanya menang 1 suara waktu itu. Dan saya buktikan, alhamdulillah pelaksanaannya ketika saya sudah jadi Bupati periode kedua, Perda KTNA tanggal 5-9 November yang lalu berhasil sukses, dan bahkan kata Ketua Umum KTNA ini Perda KTNA terbaik di Sumatera Selatan selama beliau jadi ketua beberapa kali aja. Kenapa? Karena kita bisa menyajikan acaranya, kan Perda KTNA itu macam-macam, ada lomba hasil pertanian, macam-macamnya, ada pameran hasil pertanian. Nah kita bisa lakukan di satu tempat, satu kawasan yang namanya Pulau Mas. Waktu itu Pak Gubernur datang, Ketua Umum KTNA dari Jakarta juga datang melihat hasil itu. Selama 5 hari itu kita laksanakan, alhamdulillah berhasil, dan ini bagian dari proses pembangunan pertanian secara menyeluruh di Palawang. Begitu Mbak Dada. Jadi kalau saya mendengar nih Pak ya, berarti memang harus merubah ya, atau maksudnya dari hulunya sendiri ya, khususnya pertanian ini gitu ya. Jangan hanya mengirim barang mentah tapi jangan dapat jual nama mentah, orang gitu kan ya. Tetapi semua industri itu ada di dalam di Empat Lawang itu sendiri. Gimana nih Pak mensinergikan ini semua ini Pak? Itu peran pemerintah itu. Visi kedua atau misi kedua dari tata kelola tadi ya. Tata kelola yang pertama ya, good government. Yang kedua itu kita mensinergikan antara pelaku ekonomi, pelaku pembangunan di Empat Lawang itu. Ya kita sebut dengan abg.com. Jadi akademisi tentu seperti Mbak Dada kan kolaboratif betul ya, ABG. Kemudian B ya, businessman. Harus mereka pelaku usaha di Indonesia, apalagi mungkin yang orang-orang Palawang kita tarik untuk berbicara di Palawang, abg.com. Kemudian government, pemerintah tentu ya, akademisi, businessman, pemerintah, dan jangan lupa ada komunitas dan media massa. Komunitas juga harus terlibatkan. Nah, ini yang kita ingin, maka supaya dari situ terlibat semua. Industri besar bisa masuk, investasi kita buat sedemikian rupa supaya mudah perizinannya, kemudian UMKM ini yang menopang. Kekhasan lokal. Kita punya durian, kita punya lempuk, kita punya kopi Palawang, kopi emas, ini yang harus kita kembangkan dan harus punya akses pasar ke berbagai daerah, bahkan ke dunia internasional. Itu cita-citanya. Itu Mbak, ya itu yang kita ingin. Apa yang dilakukan? Ya itu mesti diregikan abg.com tadi. Akademisi, businessman, government, community, and mass media. Oke. Jadi kolaborasi itu yang menjadi hal yang penting gitu sekali. Ya Pak ya. Ya karena kan nggak akan mungkin bisa sendiri-sendiri gitu kan. Mungkin. Nah, itu tugas pemerintah, saya sebagai Bupati menjadi dirijen ini. Bagaimana bisa mengkolaborasikan abg.com tadi agar sama-sama membangun Palawang ke depan. Cita-citanya begitu. Mudah-mudahan 10-15 tahun ke depan Palawang yang baru berdiri dari tahun 2007 itu bisa sejajar dengan kabupaten kota lain, bahkan lebih di Sumatera Selatan. Karena potensinya sangat besar. Kata Bapak tadi. Banyak sekali, UMKM-nya juga sudah mulai berkembang. Gitu ya Pak ya. Semakin menarik perbincangan kita. Kita harus break dulu ini Pak. Kita mengundang masyarakat Empat Lawang atau Provinsi Sumatera Selatan yang ada di kabupaten kota untuk bertanya di program Kepala Daerah Menjawab, karena Pak Jonce akan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Silakan di 0711 311454. Tapi setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami di Kepala Daerah Menjawab.
Anda masih bersama kami di Kepala Daerah Menjawab bersama dengan Bupati Empat Lawang. Hari ini pemirsa Bapak Djonci Muhammad hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan siapapun yang akan bertanya, mungkin masyarakat Empat Lawang akan langsung dijawab oleh Pak Djonci. Mumpung hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kita ngobrol lagi ini Pak, karena kita ngomongin visi-visi Empat Lawang yang tentunya bersinergi dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kalau tadi sudah ngomongin digitalisasi, good governance, kemudian kolaboratif governance gitu Pak ya. Lalu apa lagi ini Pak? Karena kan kata Bapak ada 10 ya. Ada 10. Kita satu lagi, yang ketiga ini apa nih Pak? Ya, itu penting, pembangunan kualitas sumber daya manusia. SDM ya? Iya, SDM, penting sekali itu. SDM itu harus dibangun, terutama yang di pemerintahan juga begitu. Para aparatur pemerintahan ASN di Empat Lawang harus punya kemampuan, ya, harus punya knowledge. Ya. Di samping itu, attitude juga harus dibangun. SDM yang hanya punya skill tapi tak punya attitude itu tidak punya arti apa-apa. Karena dia nggak peka terhadap persoalan tengah masyarakat. Nah, sebagai abdi negara, aparatur negara itu harus peka terhadap masyarakat. Contoh misalnya, di tengah kebencanaan, jangan sampai misalnya ada camat yang tidak tahu ada bencana di kecamatannya. Jangan sampai ada kepala desa begitu ada bencana, malah kepala desanya keluar dari desanya. Itu tidak punya attitude, itu tidak boleh. Dia harus paham betul bahwa jabatan yang melekat dengan mereka itu tidak ada lain, mereka digaji negara untuk melayani masyarakat. Nah, SDM seperti itu. Di samping kemampuan profesional, skill yang harus ditambah melalui pelatihan-pelatihan, melalui pendidikan-pendidikan, informal dan non-formal, juga harus attitude-nya juga harus dilatih. Tugas pemimpin, tugas bupati memberikan suri total dan itu. Insya Allah kalau bupatinya sama perkataan dengan perbuatan, maka anak buahnya akan ikut. Mudah-mudahan seperti itu. Kita terima telepon ini dulu Pak Bupati. Assalamualaikum, halo Kepala Daerah Menjawab. Halo. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Aku Bu Tri. Oh, Ibu Tri. Ibu Tri, Empat Lawang? Warga Empat Lawang? Yo, Wong Empat Lawang. Oh iya, silakan Bu Tri. Yo, alhamdulillah selama Pak Bupati ini jabat, kami mak ini nedo obat lagi yang menak berubat. Dokter jantung lado, dokter saraf ado, nedo lagi nak ke Linggau. Bahasa Empat Lawang. Nedo lagi nak ke Lahat. Jadi terima kasih Pak Bupati. Ini tolong Pak Bupati lebih lengkapi lagi fasilitas mengko kami nedo nak kemana-mana nian lagi. Jadilah di Empat Lawang. Terima kasih mak ini dokter lah lengkap. Alhamdulillah. Rumah sakitnya juga lah alap, jauh lah maju mak ini. Oke. Ada lagi Bu Tri? Nah, itu aja. Oh, oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tri. Tadi kata Pak Djonci ini bahasa Pak Lawang nih, bener-bener ini ya, warga Pak Lawang ya Pak Djonci. Gimana nih Pak? Udah lengkap semua ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Tri atas apa yang dirasukan, tapi itu belum seberapa. Tugas kami harus membangun lebih banyak lagi. Sebutkan tadi memang dokter spesialis jantung, mata, dalam dan sebagainya kita siapkan. Sekalipun yang dokter tetap Rumah Sakit Pak Lawang yang spesialis itu masih terbatas, tapi kita mengendorse dokter ahli dari daerah lain. Yang penting pelayanannya masuk ke Pak Lawang setiap minggu, setiap seminggu paling tidak 3 kali pelayanan bergantian dokter spesialis dengan cara kita berikan insentif yang cukup besar kepada para dokter. Dokter spesialis sehingga mereka mau masuk ke Pak Lawang. Ngapo nak kita lakukan itu tadi tugas pemerintah. Tugas pemerintah itu pelayanan dasar kesehatan. Undang-undang mensyaratkan APBD 10% kesehatan. Nah ini yang kita bangun. Cerita kebelakangan, waktu saya jadi bupati periode pertama itu kualifikasi rumah sakit Pak Lawang itu tipe D kurus. Segala macam kurang, dokter spesialis kurang, pasien saya kurang. Nah memang janji kami untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Pak Lawang. Saya berusaha kalau mengandalkan APBD murni, tidak mungkin. Sehingga harus dicarikan ke pusat. DAK masuk ke Pak Lawang bidang kesehatan itu 5 tahun saya jadi bupati terbesar di Sumatera Selatan. Tiap tahun DAK bidang kesehatan mulai dari 54 miliar, 48 miliar, 41 miliar, 38 miliar, terakhir makanya 28 tadi miliar. Yang dirasakan Bu Ita tadi ya Pak. Ya, kita terima telepon lagi nih. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo, Bapak atau Ibu? Ya. Oh, Bapak ya? Ya, halo. Halo. Selamat sore.
sore. Dengan siapa Bapak? Di mana Pak? Dengan Pak Rizky di Jakarta, kita aktivis Pahlawan. Pak Rizky. Pak Rizky, aktivis? Rizky. Iya. Oh, Benar. iya, di Jakarta. Silakan Pak Rizky. Ya, yang mau saya sampaikan adalah karena panutan kami, Pak Jonci ini, panutan para aktivis. Ya, Pak Jonci ini kan panutan kami para aktivis ini. Luar biasa link beliau di Jakarta ini. Tapi yang mau kami tanyakan, di tengah efisiensi anggaran seperti ini, apa yang sudah dilakukan Pak Jonci, terutama beliau dengan rekan-rekan atau teman aktivisnya yang banyak menjadi pejabat saat ini? Apakah akan memberikan dampak, mampu memberikan dampak dengan menarik dana dari pusat ke Empat Lawang? Demikian paling. Oh oke, baik. Terima kasih Pak Rizky. Jauh-jauh nelpon dari Jakarta sesama aktivis nih Pak Jonci. Silakan, kanal sedang efisiensi ya. Ya Dinda Rizky, terima kasih. Pertama ya sebagai aktivis, memang kalau sampai kita memimpin di depan adik-adik aktivis, kita kurang efektif, kurang efisien, kurang bisa bangun, pasti ditertawakan adik-adik. Iya. Sebab itu terima kasih apresiasinya. Kan harus mencontoh ya. Iya, harus mencontoh. Kemudian tadi betul efisiensi yang luar biasa. Sekarang APBD di seluruh Indonesia, bukan hanya Palawang, mengalami penurunan yang luar biasa karena kebijakan Pak Prabowo. Sebagian pembangun daerah itu dihandle oleh pusat melalui banpres, melalui dana alokasi khusus dan lain sebagainya. Program itu langsung di arrangement oleh pemerintah pusat. Tapi di daerah kita harus punya inovasi, kita harus ini. Dengan keterbatasan APBD, kita harus mampu memberikan skala prioritas. Nah, di antaranya efisiensi tadi, kita mengurangi belanja-belanja yang dianggap belum terlalu perlu, kita kurangi. Contoh di Palawang, saya kan begitu dilantik jadi bupati, kan ada dana beli mobil dinas. Oh iya. Saya ajak bicara Pak Wabub, jangan dulu. Kita beli mobil dinas tapi BPJS belum kita bayar, jangan. Kita alokasikan mobil dinas yang dianggarkan 3,3 miliar ini untuk menambahi bayar hutang BPJS. Kira-kira model itu yang harus dilakukan. Kemudian yang lain-lain, kita oh ternyata pariwisata misalnya. Memang ini penting dikembangkan, tapi situasi sekarang lebih mementingkan kesehatan. Ngapo? Tadi, di samping BPJS sudah putus, juga keperluan dokter spesialis tadi. Nah, ini kita prioritaskan. Saya geser anggaran-anggaran itu di perubahan tadi ada beberapa, saya geser ke keperluan mendasar, kesehatan, pendidikan, keperluan sosial lain yang memang betul-betul dibutuhkan Palawang. Tadi untuk menyukseskan kegiatan KTNA tanggal 5-9 November, saya juga memprioritaskan itu. Sehingga seluruh kekuatan OPD saya arahkan ke situ. Pada waktu APBD perubahan, ada yang beberapa digeser, dikurangi, bahkan ada yang perlu ditambah. Karena keperluan untuk pertanian tadi, KTNA tadi. Jadi itu. Jadi kalau dari Rizky ngomong tadi, insya Allah efisiensi ini memang sebuah keharusan, karena dana transfer daerah berkurang, kita harus bisa melihat, memprioritaskan mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Kreativitas yang paling penting. Kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Kepala daerah menjawab. Halo? Ya, Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Dengan Bapak Ilham di Desa Rantododor, Kecamatan Kelobo Barat, Kabupaten Palawang. Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Ya, baik, kami selaku perwakilan pemuda Kabupaten Palawang ini Bu, mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan perhatian yang Bapak Bupati Palawang berikan kepada kaum pemuda khususnya. Sungguh terasa dan berdampak nyata bagi kami. Kami ingin menyampaikan apresiasi tinggi atas pemberian ruang dan kesempatan di mana Bapak Bupati telah secara konsisten memberikan ruang dan panggung bagi kami untuk berekspresi, berinovasi, berorganisasi, dan berkontribusi aktif dalam membangun daerah, khususnya Palawang. Kemudian yang perlu kami sampaikan kepada Pak Bupati, dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan kepemudaan, setiap inisiatif, kreativitas, dan kegiatan positif yang kami laksanakan, ini selalu mendapat dukungan ini Bu, dukungan moral maupun fasilitas dari Bapak Bupati. Oke. Hal ini menjadi energi besar bagi kami kaum pemuda untuk terus bergerak bersama-sama pemerintah kabupaten untuk terus berkarya ini Bu. Kemudian terus sedikit lagi perlu kami sampaikan Bapak Bupati, dukungan Bapak adalah investasi jangka panjang bagi kami.
bagi masa depan Kabupaten Pak Lawang khususnya. Kami berusaha produktif, konsisten, dan terus doakan kami semoga istiqomah dalam pergerakan dan akan memanfaatkan setiap ruang dan kesempatan yang Bapak Bupati berikan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pak Lawang dan terus berupaya menjadi pemuda yang aktif, produktif di Kabupaten Pak Lawang. Mungkin seperti itu saja, Mbak. Baik. Terima kasih Mas Ilham ya, karena pemuda ya, sehat selalu Mas dan selalu terus produktif gitu demi membangun Empat Lawang. Sukses selalu. Gimana nih Pak Jonci, Ya. ini pemuda asli Empat Lawang juga Asli, nih. Ratu Dodo, Pendopo Barat. Terima kasih ya Dinda Ilham. Karena saya yakin betul masa depan bangsa, masa depan daerah itu di pemuda. Ya, Dan sebab oke. itu pemuda harus mendapatkan porsi yang besar dalam pembangunan di Empalawang. Saya akan selalu mendorong aktivitas kegiatan pemuda yang betul-betul untuk kebaikan mereka, untuk kebaikan daerah, untuk kebaikan bangsa dan negara. Banyak pemuda di Empalawang dan memang pada saat nanti pemuda inilah yang akan menggantikan kita-kita ini. Iya, Bapak dulu juga pemuda Iya, asli Empat pemuda. Lawang ya. Pemuda harus aktif. Saya terinspirasi omongan Bung Karno, berikan 10 pemuda pada saya maka dunia akan saya goncang. Makanya saya fokus setiap kegiatan pemuda sesuai dengan kemampuan yang ada di diri saya, yang ada di APBD Empalawang, saya akan arahkan bantu mereka, backup mereka. Kegiatan kepemudaan yang positif pasti kita dorong dan cari peluang-peluang yang bisa membuat pemuda-pemuda lebih maju, anak-anak Empalawang bisa berkreasi, bisa berkarya, berkontribusi untuk bangsa dan negara, dan bisa untuk masa depan mereka. Karena pemuda ini harapan bangsa, pemuda ini harapan daerah. Amin, mudah-mudahan ya terus berkembang teman-teman dari Empat Lawang. Kita harus break dulu ini lagi Pak Jonci dan juga pemirsa, kami kembali mengundang Anda nanti setelah jeda 0711 311 454. Tetaplah bersama kami di Kepala Daerah Menjawab. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepala Daerah Menjawab bersama dengan Bupati Empat Lawang Bapak Jonci Muhammad. Pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 atau kirimkan pesan singkat ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Jadi emang senang sekali ini bisa berbincang-bincang langsung bersama dengan masyarakat Empat Lawang, yang ngobrol langsung juga dengan Pak Bupatinya hari ini di TVRI Sumatera Selatan. Selain kita ngomongin visi misi yang tentunya bersinergi dengan asa cita dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, tata kelola, kolaboratif, kemudian SDM. Kalau ngomongin SDM tentu tadi juga sudah ada beberapa penelpon ya, support Bapak terhadap bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi Empat Lawang tuh seperti apa gitu ya. Teman-teman dari Empat Lawang juga sudah berbicara seperti itu. Lalu apalagi nih Pak yang kita masuk dalam visi misi kita yang bersinergi dengan Empat Lawang, ekonomi, pembangunan? Pembangunan pasti. Pembangunan itu kan yang ketujuh itu ketepatan alokasi APBD. Nah, dengan situasi seperti sekarang, APBD yang transfer daerahnya berkurang banyak, ya 34% secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, ya semua dirasakan. Kita harus betul-betul mampu mengalokasikan ketepatan alokasi sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan di Empalawang. Nah ini, insya Allah di 2026 ini semua daerah susah, bahkan ada daerah yang sampai-sampai untuk gaji pun mereka tidak cukup, hanya sampai dengan September. Saya sebagai salah seorang pengurus advokasi, Waketum, wakilnya Pak Bursa, sudah berkali-kali kita ketemu Menteri Dalam Negeri, kita ingin ketemu Menteri Keuangan, ketemu Banggar DPR RI, Komisi 11 DPR RI, dan kita lakukan. Dan Presiden mengatakan tunggu, karena sudah diputuskan, nanti mungkin kalau betul para kepala daerah itu tepat mengalokasikan anggaran di APBD-nya, Presiden janji melalui Menteri Keuangan, di APBN perubahan akan ada tambahan. Tapi sebaliknya kalau tidak tepat, tidak akan ada. Ini diuji betul. Iya. Di Empalawang itu menjadi misi kita yang ketujuh berkaitan dengan ketepatan alokasi sumber pendapatan. Pendapatan dari daerah, PAD murni, kemudian bagi hasil di provinsi atau APBD provinsi dan APBN. Nah, ya APBN ini harus betul-betul ini. Bupatinya harus betul-betul yang punya seni ya, punya kemampuan untuk meyakinkan pusat apa yang harus dibangun di Empalawang. Alhamdulillah sampai dengan sekarang Empalawang di APBD 2026 yang akan datang melalui APBN yang sudah disahkan kemarin, tidak banyak daerah yang dapat DAK. Empalawang jalan masih dapat DAK, alhamdulillah. Hanya 4 daerah yang dapat DAK jalan, Lubuk Linggau, Oki, Empalawang, dan Banyuasin. Empalawang dapat, alhamdulillah. Kita masih dapat DAK jalan lingkar tebing tinggi kita dapat, kemudian sanitasi kita juga dapat.
kesehatan sekalipun kecil dibanding yang lalu, padahal kesehatan selalu DAK-nya besar terus. 5 tahun saya jadi bupati itu tertinggi di Sumatera Selatan. Mulai dari 58 miliar sampai dengan terakhir ada. Soalnya Bapak ngadep tadi kan ceritanya. Ya nggak ada kemampuan Ngadep ya. lobby di atas. Iya, lobby. Meyakinkan para penentu kebijakan di Jakarta. Kepada daerah yang tidak punya kemampuan itu pasti daerahnya akan tertinggal. Tapi kepada daerah yang mampu meyakinkan pemerintah pusat dengan proposalnya, dengan apa master plan yang dia buat, dan tentu dengan jaringan yang ada. Tanpa jaringan tidak mungkin. Nah, Pak Lawang sebagai daerah baru, APBD-nya rendah, proyek pusat cukup banyak masuk ke Pak Lawang. Sekarang, sekolah rakyat sudah jalan di Pak Lawang. Di Sumatera Selatan baru ada 7 sekolah rakyat yang dibangun tahun 2026 ini, hanya 3. Oki, OI, dan Pak Lawang. Kalau Oki punya Pak Ishak, Bupati kan anaknya. Pak Ishak kan Komisi 5 DPR RI. OI, Panca, kakak kandungnya Banggar DPR RI dari Gerindra. Pak Lawang nggak punya, tapi Pak Lawang bisa masuk. 3 daerah yang dapat pembangunan sekolah rakyat itu termasuk Pak Lawang. Dan tidak kecil Mbak Dada. Proyeknya itu 3 daerah ini 750 miliar. Sudah tender akan dibangun sekarang. Artinya 320 miliar lebih masuk ke Pak Lawang. Dampaknya apa? Dampaknya pasti kalau ada pembangunan, ekonomi berputar. Ada tenaga kerja, ada proses pembangunan, ada material yang dibangunkan, itu semua pasti dari daerah Pak Lawang. Memang Pak Presiden punya program sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini sama dengan keyakinan saya waktu 7 tahun yang lalu diwawancara Pak Ridwan di TPRI, di Pak Lawang. Saya yakin betul salah satu proses pengentasan kemiskinan melalui sekolah. Pendidikan. Iya, pendidikan. Nah, ternyata Pak Prabowo bukan hanya ikan dia presiden, langsung buat eksekusi program namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sekolah untuk orang miskin, dalam rangka pengentasan kemiskinan, mulai dari kemiskinan ekstrem sampai dengan kemiskinan struktural harus dientaskan melalui sekolah rakyat itu. Dan ini menjadi keyakinan saya sejak awal. Saya bisa jadi bupati karena saya sekolah, karena saya menempuh pendidikan. Saya ingat cerita Bapak. Saya ingat ya, cerita Bapak. teringat kan, mana ingat ini. Dari Pak Lawang menuju Yogyakarta. Iya, saya ingat. betul itu. Saya yakin betul. Nah ini program itu tidak mudah. Memang pinginnya Pak Prabowo seluruh kabupaten punya sekolah rakyat, tapi terbatas. Di Sumatera Selatan tahun ini baru 7 saja. Dari 7 baru 3 yang dibangun. Nah, termasuk Pak Lawang. Itu karena ya mohon maaf, saya punya sahabat, saya punya teman, saya punya jaringan di Jakarta, meyakinkan mereka ini perlu. Apa yang diperlukan syaratnya kami penuhi. Saya tanggap betul waktu itu yang diminta terakhir soal sertifikat terlambat, saya minta semuanya. Bahkan saya datang ke Kementerian ATR BPN di Jakarta, saya temui, kami minta segera buat sertifikat ini kan syarat untuk pendidikan sekolah rakyat. Alhamdulillah dalam jangka waktu 10 hari terbit sertifikat tersebut dan kita dapat sekolah rakyat. Itu satu contoh. Yang lain soal jalan. Iya. Infrastruktur itu selalu jadi tantangan utama nih. Gimana nih Pak? Soal itu kita meyakinkan pusat. Kita dapat impres jalan, kita dapat DAK. Ya ini yang diperjuangkan di Jakarta. Kemudian pasar juga begitu. Tidak banyak pembangunan pasar, tapi insya Allah 2026 Pak Lawang akan dapat pasar melalui dana tugas pembantuan. Itu penting. Dan kalau kepada daerahnya, pimpinannya tidak bisa melakukan proses terobosan ke pusat, ke Jakarta, nah mungkin itu bisa dibangun. Nah insya Allah Pak Lawang pembangunan infrastrukturnya ini akan bisa jalan sekalipun dalam suasana transport daerah yang sulit, harus ada efisiensi, tapi dana-dana pusat yang langsung dihandle pusat bisa masuk ke Pak Lawang, kita menerima manfaat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui skema banpres, inpres, dan lain sebagainya, tugas pembantuan. Yang penting kita dapat bangunan untuk rakyat. Nah saya ingat jadi Mbak Dada, waktu debat kan Mbak Dada tahu salah satu yang dipersoalkan soal jalan kan? Iya, infrastruktur jalan kan? Nah, boleh cek sekarang. Saya jadi bupati, dulu jalan, padahal bukan jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan provinsi. 6 bulan saya jadi bupati ini, jalan provinsi boleh cek, nggak ada lagi itu. Berarti Bapak ngadep ke pusat langsung nih ya? Kalau jalan provinsi nggak ada gubernur. Nggak ada Pak Gubernur, nggak ada Pak Hariman Deru dengan Pak Wagub, Pak Ciujang. APBD 2025 itu, jalan di 4 Lawang itu, jalan provinsi itu, hanya ada awalnya 5 miliar. Awalnya itu, saya terpilih, belum pelantikan, saya ngadap Pak Gubernur, saya ngadap Pak Wagub. Saya bilang, alhamdulillah ada proses perubahan efisiensi itu. Ada instruksi Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sehingga bisa dirubah APBD. Akhirnya masuk, jadi 51,8 miliar. 2 ruas jalan Pagaralam Tanjung Raya Simpang Perigi perbatasan dengan Bengkulu, 51 miliar. Jalan poros 10 miliar. Dari 0 jadi 10 miliar. Jadi dia dapat 61,8 miliar. Itu yang jalan provinsi di APBD 2025. Dibangun sekarang, sudah mulus.
Udah nggak usah lagi. Jangan-jangan dulu dipersoalkan jadi isu politik luar biasa waktu pencalonan. Saat ini insya Allah sudah saya jawab, jalan di Empalawang tidak seperti yang diberitakan pada waktu masa kampanye. Sekarang sekalipun belum tahap betul-betul mulus, tapi sudah ada perubahan, sudah mulai kalau jalan dari ibu kota tebing tinggi ke Pekaralam, mungkin waktunya waktu kampanye dulu masih 2,5 jam, sekarang insya Allah 2 jam, 1 jam 40 menit sudah sampai. Artinya sudah ada perbaikan. Ini tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab bupati yang dipilih rakyat, yang berjanji akan menyelesaikan proses infrastruktur. Insya Allah infrastruktur. Juga irigasi juga begitu. Sekarang irigasi lintang kiri kemarin terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan beberapa. Saya sampaikan ke kepala balai. Insya Allah segera dibangun di 2026 akan segera dibangun. Sehingga proses pembangunan irigasi di Empalawang tidak akan jadi persoalan. Artinya cetak sawah yang sekarang digalakkan oleh pemerintah yang kita juga dapat kebagian dari pusat akan bisa diselesaikan dengan irigasi yang dibangun tadi. Masuk. Itu yang provinsi, yang pusat juga begitu. Ya irigasi yang dari APBN, insya Allah di 2026, irigasi Pasmai Keru, irigasi lintang kanan, irigasi lintang kiri, akan ada pembangunan atau perbaikan saluran irigasi yang dibuat. Bukan bangun baru, tapi perbaikan irigasi yang dilakukan. Jadi banyak ya maksudnya infrastruktur nih, mulai dari jalan, kemudian juga irigasi. Intinya apapun yang memudahkan agar perekonomian bisa berjalan dengan baik. Karena kan ketika infrastrukturnya bagus, insya Allah perekonomiannya pun juga akan berjalan dengan baik gitu ya. Semuanya akan. Infrastruktur sekolah misalnya juga begitu. Sekolah. Infrastruktur sekolah penting sekali itu, karena itu hak masyarakat ya. Skemanya sekarang kalau sekolah dulu DAK, sekarang tidak ada lagi DAK untuk SMA, SMP, SD itu. Jadi gimana tuh Pak? Itu revitalisasi pusat langsung. Tapi kita meyakinkan pusat. Empalawang itu di antara kawan kota di Sulawesi Selatan sekarang revitalisasi yang dapat rapid terbesar itu Empalawang. Jadi banyak sekolah-sekolah diperbaiki. Diperbaiki sekarang di 2025. Nah 2026 kita akan lagi berlomba nanti berapa banyak dapat nanti dari. Kalau di 2025 kemarin revitalisasi itu Empalawang yang terbesar dapat. Kita dapat totalnya itu hampir 50 miliar rapidnya. Oke, baik. Kita akan menjawab pertanyaan. Nah ini ternyata banyak nih Pak di WhatsApp. Kita keenakan ngobrol ini Pak ya. Ternyata banyak sekali. Ini ada dari Rahma di Lahat. Wah ini tetangga nih Pak. Mau tanya, Kabupaten Empalawang cukup berpotensi di bidang pertanian, perkebunan, terutama tanaman kopi, sama dengan Kabupaten Lahat penghasil kopi. Kedepan mungkin apa yang akan dilakukan agar hasil perkebunannya maksimal dan bisa mensejahterakan petani kopi? Sebenarnya di awal tadi sudah dijawab ya. Sudah dijawab ya sama harus ada hilirisasi, dibangun pabrik kopi, integrasi Lahat Pekaralam Empalawang. Insya Allah. Saya sudah bicara dengan Bupati Lahat itu. Mudah-mudahan ya Pak insya Allah. Kita bisa menciptakan itu hilirisasi itu. Hilirisasi tadi. Bagi para petani-petani kopi ya. Kopi, karena itu penting agar tidak ada permainan harga. Kalau kita pabriknya di tempat kita, harganya akan terjaga stabil insya Allah seperti itu. Tapi masyarakat juga harus diminta, pabrik kan harus kualitas terjaga kan. Mereka merubah mungkin dari petik mentah jadi petik merah. Petik matang mereka. Kemudian tidak boleh lagi ada jemur kopi di tengah jalan raya, nggak boleh lagi. Betul-betul siapkan ini. Nah, itu perubahan cara mengelola kopi di Empalawang juga harus dilakukan. Itu mindset masyarakat ya. Itu mindset masyarakat. Ini ada lagi, ini lumayan panjang juga dari Victor Hasibuan. Saya adalah pemuda asli Empalawang. Pertama, ini panjang nih Pak ya. Victor Hasibuan. Iya, kenal Pak ya. Saya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat kembali diberikan kepada Bapak Jonci untuk memimpin selama 2 periode. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Bapak dinilai mampu membawa perubahan dan memberikan arah yang jelas bagi pembangunan daerah. Amin. Dengan dinamika politik dan agenda pemilihan ulang tahun 2025 yang membawa tantangan baru bagi stabilitas tata kelola Empalawang, langkah konkret apa yang akan diambil Pemkab untuk memulihkan dan memperkuat kembali kepercayaan publik, khususnya terkait transparansi anggaran, akuntabilitas program, dan keterbukaan informasi publik? Mungkin itu dulu ya, karena panjang. Panjang. Ya, tadi itu kan misi kita yang pertama, tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan. Itu kan bisa ini. Apa yang harus dilakukan? Regulasinya kita ikuti semua. Sekarang saya mengarahkan pengadaan barang itu yang e-katalog. Artinya kenapa e-katalog? Akuntabelnya dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh lagi kalau bisa semuanya pengadaan barang itu e-katalog, termasuk tender-tender kita misalnya pengadaan jalan segala macam tendernya itu barang-barangnya dari e-katalog. Sehingga itu bisa dicek, bisa di ini langsung. Kalau e-katalog kan standarnya standar nasional kan, tidak bisa ini.
Tapi problemnya memang kalau mau e-katalog, semua harus sudah terdaftar. Mungkin ada bahan galeng-galeng di Empalawang juga harus terdaftar, yang batu bata harus terdaftar. Ini baru bisa masuk di e-katalog. Tapi kita mengarah itu. Karena dengan digitalisasi, e-katalog kan digitalisasi, transparansi akuntabel bisa lebih dipertanggungjawabkan. Pastinya lebih harapannya Itu seperti harapan Pak dengan Victor tadi. digital governance tadi Ya, ya Pak ya. betul. Pak Andi Empat Lawang, cuman ingin ucapin makasih Pak Bupati selama Bapak memimpin Empat Lawang mulai banyak perubahan diantaranya bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini panjang lagi nih. Saya Saputra dari Rumah Merdeka Indonesia. Kemarin Bapak Empat Lawang kemarin memperoleh sejumlah penghargaan dan prestasi atas kinerja pembinaan hukum dan keamanan, iya Pak ya. Ya. Dari berbagai capaian tersebut, langkah konkret apa yang menurut Bapak masih perlu dibenahi dan tantangan apa yang Bapak nilai paling krusial namun belum sepenuhnya tersentuh oleh kebijakan saat ini? Reformasi hukum, dan itu tidak bisa hanya dibuat oleh Empat Lawang saja. Artinya kalau reformasi hukum dari pusat, dari pusat, sama-sama aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, sama-sama kita bersinergi. Nah, berkaitan dengan proses tidak hanya pencegahan, tapi penindakan. Banyak hal kaitan dengan penindakan ini. Saya kan dapat penghargaan beberapa hal itu dengan program Pol PP Desa. Oke. Pol PP Desa. Iya, Saya beberapa kali mendapatkan. Bahkan dari Kapolri juga pernah dapat Pinmas, Pol PP Desa itu. Nah, Pol PP Desa ini nggak bisa hanya Pemda, Pemkap. Harus bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian kenapa? Proses penindakan nggak boleh di Pol PP Desa. Nah, itu penindakannya di aparat penegak hukum. Banyak sekali. Nah, tantangan saya terakhir ini memang kembali kalau di awal dulu udah mulai muncul lagi beberapa kejadian peristiwa, bahkan sempat viral ada sopir sopir truk yang berbisnis ke Empalawang, beli durian, tiba-tiba di tengah jalan dipalak. Dia buat TikTok. Sempat heboh seakan-akan Pak Lawang daerah yang paling rawan. Padahal itu satu kejadian dan itu langsung ditindak. Saya perintahkan semua aparat yang berkaitan yang ada di bawah Pemkab Empat Lawang, terutama Pol PP Desa untuk bersinergi dengan polisi untuk menangkap orang yang melakukan pemalakan. Dapat itu pelakunya di Tanjung Tawang. Udah selesai. Memang kita butuh waktu beberapa minggu ya. Kayak sekarang sudah ditangkap pelakunya itu. Salah satunya. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Tadi kembali program sudah ada, kita lebih tingkatkan lagi, kemudian bersinergi dengan aparat penegak hukum, satu sama lain kita punya tekad untuk betul-betul membuat Pak Lawang jadi aman. Di bidang hukum dan ketertiban. Iya, saya tadi lupa nanya di awal gimana kabarnya Pol PP Desa ya. Gitu. Ini kebetulan ada yang nanya juga ini Pak, tapi kita break lagi nih Pak, harus sayang sekali. Pemirsa, kami akan mengundang Anda setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kepala Daerah Menjawab. Anda masih bersama kami di Kepala Daerah Menjawab. Kali ini yang akan menjawab adalah Kabupaten Empat Lawang. Tadi sudah banyak sekali perbincangan kami, sayang sekali ini di segmen terakhir. Tapi karena ini segmen terakhir, saya tetap penasaran dengan Pol PP Desa. Yang sebelumnya saya berbincang bersama dengan Pak Jonci. Pak Jonci bercerita ini juga di Pol PP Desa. Apa kabarnya Pol PP Desa sekarang ini? Ya, mungkin Mbak Nada jadi, karena ada instruksi Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sejak tahun 2026 tidak boleh lagi ada honor kan? Iya. Padahal Pol PP Desa itu dulu honor. Jadi begini, banyak yang bertanya seperti Pol PP Desa masih ada tidak di Empalawang? Saya katakan masih dan terus berjalan. Itu program unggulan Bupati Wakil Bupati. Jadi Pol PP Desa itu sekarang yang masuk P3K paruh waktu, terus kan honor boleh paruh waktu. Ini hanya 30%-an dari yang sudah ada itu yang masuk paruh waktu. Sisanya tidak masuk. Bagaimana supaya mereka tetap bekerja seperti sedia kala dan ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pak Lawang di bidang keamanan. Saya akhirnya berpikir ketika dilantik 16 Juni, bertanya kemana-mana, kita diskusi, akhirnya dapat rumusan. Dibuatlah pola outsourcing, kontrak. Jadi mereka-mereka yang sudah bekerja tapi tidak masuk P3K paruh waktu, potensial ini melalui outsourcing tadi, kontrak tadi. Ya. Saya kata pihak ketiga. Nah, tinggal kita cari, sudah selesai. 2 bulan saya jadi bupati, saya sudah minta lelang outsourcing yang bidang keamanan tadi, Pol PP Desa tadi, sudah selesai. Jadi alhamdulillah tidak ada persoalan, tinggal ada yang Pol PP Desa masuk kategori P3K paruh waktu, ada yang di outsourcing. Yang outsourcing setiap tahun harus dilakukan tender ke depan. Nah, lebih enak juga evaluasinya melalui rekanan ini,
melalui pihak ketiga ini kita bisa mengevaluasi. Kalau mereka ada yang malas, tidak bisa menyelesaikan tugas, kita berhentikan. Karena Pol PP Desa ini ikon bagi Empalawang, unik tadi. Tidak ada tempat lain, dan bahkan saya sudah mendapatkan beberapa hal dengan Pol PP Desa ini. Yang pertama tentu saya mendapatkan Empalawang jadi aman. Yang kedua, dengan Pol PP Desa itu saya mendapatkan beberapa penghargaan. Terakhir CNN ya Pak ya? CNN Indonesia, saya dapat penghargaan itu. Kategori daerah berkembang yang aman karena program Pol PP Desa. Yang lebih besar, saya dapat doktor itu ya Pol PP Desa. Oh, temanya itu ya disertasinya. Rekonstruksi itu ya. Oh, oke. Ya rekonstruksi pasal 278 Undang-Undang 23 2014 tinjauan keamanan di Empalawang dengan program Pol PP Desa. Saya dapat doktor. Banyak sekali bonusnya. Tapi bukan itu, bukan yang ketiga yang saya ingat. Yang utama bagi saya yang pertama tadi. Empalawang merasa aman, ya Empalawang merasa bisa beraktivitas, bisa muncul kegiatan ekonomi, investasi bisa datang, investor tidak takut lagi karena Empalawang jadi aman dengan program Pol PP Desa. Insya Allah, pertanyaannya masih ada nggak? Masih ada jalan, satu dengan mekanisme atau dengan pola P3 kepada waktu di Pol PP Desa, dan satu lagi dengan outsourcing. Begitu Mbak Dada. Oke, jadi alhamdulillah ya. Tapi yang paling penting itu adalah Empalawang tuh aman dulu. Ya. Alhamdulillah aman Pak ya. Biar bisa terus bergerak gitu ya masyarakat Empalawang gitu. Syarat investor masuk harus aman. Syarat orang bisa berkegiatan ekonomi harus aman. Nah, makanya keamanan itu yang utama. Dan itulah yang diminta oleh masyarakat Empalawang ketika saya mau maju bupati tahun 2018. 76% minta kalau saya jadi bupati amankan Empalawang. Alhamdulillah 5 tahun jadi bupati aman, maka mereka pilih saya lagi di periode kedua. Oke. Saya balik lagi sebenarnya ke tata kelola sih Pak ya, karena paling penting transformasi digital apa nih yang sedang dipersiapkan Empalawang sendiri nanti untuk ke depannya? Ya, digitalisasinya itu di masing-masing OBD kita minta mereka buat aplikasi. Model di rumah sakit, aplikasi yang saya barusan juga dapat penghargaan ya apa dari itu? TV1 ya berkaitan dengan tadi kita mendatangkan dokter spesialis keliling ke desa-desa. Nah, aplikasi itu aplikasi jemput pasien pada hari tertentu, ada dokter spesialis kita datang ke desa-desa di puskesmas atau di pustu yang disiapkan untuk mereka datang. Aplikasi itu mereka tinggal ICO datang. Digitalisasi seperti itu. Juga daerah lain di Perindak misalnya, digitalisasi kita minta buat dia aplikasi tentang penataan pasar. Pasar itu yang menjadi juga pasar ini kan sebuah problem juga. Tapi ya begitu, namanya pasar di mana-mana. Tapi ada aplikasinya. Ketika ada kejadian, ketika ada ini cepat dipantau oleh pemerintah melalui aplikasi tersebut. Jadi sudah disiapkan semuanya ya, agar bisa lebih transparansi sesuai dengan yang nomor 1 tadi ya Pak ya. Apalagi ini ULP misalnya, OPBJK, harus itu digitalisasi. Dan itu kewajiban dari atas memang harus digitalisasi. Semua proses tender harus terbuka, harus bisa diakses kapanpun juga oleh rekanan, oleh mereka yang ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Empalawang. Oke. Ya, Pak Jonci terakhir nih, sayang sekali sih terakhir, apa nih pesan Bapak untuk masyarakat Empalawang agar tetap bersatu, kemudian optimis bersama, tentunya mewujudkan Empalawang Madani sebagai bagian dari Asta Cita Nasional. Harapan saya pada masyarakat, mari kita bersama-sama bergandeng tangan. Ya, kalau kepentingan politik itu sudah pasti ada, tapi itu sudah 5 tahun sekali. Yang sudah kita berpikir ke depan, bagaimana membangun Empalawang. Mari sama-sama berlangkuran untuk bangun Empalawang. Apa yang ada pada masing-masing masyarakat berikan untuk Empalawang. Berjanji pada diri kita masing-masing, saya akan memberikan yang terbaik untuk Empalawang. Ada peribahasa lahat itu yang mengatakan kalau tidak bisa bangun, jangan merusak, cukuplah. Dia baca ngiloi, jangan merusak jadilah katanya. Itu peribahasa. Saya pikir itu juga perlu di Empalawang. Kalaupun saudara-saudara saya, warga masyarakat Empalawang yang ada di Empalawang, yang ada di perantauan, belum bisa berbuat untuk bangun Empalawang, paling tidak mengeksplor, tidak menjual tentang kejayaan Empalawang. Mari kita bersama-sama bangun Empalawang, bangun Empalawang, bangun Empalawang. Insya Allah kalau kita bertekad seperti itu, Empalawang akan lebih baik. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Jonci. Itu harapan semua ya, dengan seperti visi misi dari Pak Jonci tadi juga adalah kolaborasi bersama, bukan hanya tugas dari pemerintah, tetapi kita juga sebagai masyarakat, kemudian juga dari sektor swasta, dari semua media pun juga ikut bersama-sama. Kita bersatu menyukseskan dan juga mensejahterakan Empalawang dan mendukung visi misi dari Kabupaten Empalawang. Pak, sehat selalu Pak, lancar, dimudahkan semuanya untuk Empalawang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Pemirsa, terima kasih juga. Inilah akhir perbincangan kami di Kepala Daerah Menjawab pada hari ini. Nantikan perbincangan-perbincangan kami lainnya bersama dengan kepala daerah lainnya.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Nasyaya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.